pembahasan firman Tuhan hari ini? Iya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Siapa yang bertugas hari ini membawa kita dalam doa? Siapa? Danielin. Oke, semuanya sudah berdoa. Teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada menyertai pelajaran kami yang kamu kasih kami Tuhan. Jangan lupa juga Tuhan, bimbinglah sepanjang pembelajaran kami agar dapat berjalan dengan baik, lancar, dan dapat mengerti apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dengan doa kami, pada Yesus kami berdoa. Amin. Iya, terima kasih Danielin. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu melihat dulu anak-anakku hari ini. Apakah semuanya hadir? Hadir ya, hebat. Semuanya hadir, semuanya tetap kondisi sehat. Kita bersyukur walaupun situasi cuaca hari sekarang itu sering berubah-ubah, tapi kita tetap selalu dalam keadaan sehat. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan seperti biasa menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Ayo semuanya anak-anakku berdiri. Ya, kita menyanyikan lagu wajib dalam posisi yang sigap. Kita bernyanyi halo, halo Bandung. Semangat ya, gelomnya semangat. 1, 2, 3 ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari mudah-mudahan kembali. Kita ice breaking sebentar ya. Ice breakingnya seperti biasa kita lakukan. Kalau hijau berapa kali? 2. Kalau kuning? 1. Kalau merah? 3. Utara? Enggak. Utara kemana tangannya? Utara. Utara di mana? Utara. Kalau timur? Kanan. Selatan? Barat. Ke belakang. Kalau barat? Ke kiri. Oke. Konsentrasi. Hijau. Hijau, merah. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Utara. Selatan. Timur. Hijau. Hijau. Merah. Oke. Sudah konsentrasi. Terima kasih. Semuanya silakan dulu. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini ya, pembuatan magnet. Sebelum kita belajar pembuatan magnet, Ibu mau bertanya dulu pembelajaran kita tentang sebelumnya. Siapa yang bisa menyebutkan ada berapa sih jenis atau bentuk-bentuk magnet yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari? 6. Coba angkat tangan. Siapa yang bisa bentuk magnet? Beberapa bentuk magnet. Jeremy? Bentuk bentuk matahari, bentuk batang, silinder atau bulat. Apalagi? Ada lagi yang lain? Jarum. Ya, banyak ya bentuk-bentuk magnet dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekarang tentang sifat magnet. Ada berapa sih pada magnet? 2. Ada 2. Apa aja itu? Utara dan utara. Utara dan selatan. Ingat, magnet itu punya 2 kutub, bukan 4. Kalau kita arah mata angin biasanya yang umum ada 4. Magnet hanya ada 2. Utara dan selatan. Semua bentuk magnet sama, punya 2 kutub. Kalau kutubnya itu sama, utara dan utara, maka magnet
kalau didekatkan itu akan saling apa? Menolak, saling berjauhan. Kalau utara dan selatan didekatkan, Menyatu. saling Menarik. menyatu ya, saling tarik menarik, itu adalah magnet, sifat magnet. Nah, pembuatan magnet, ada berapa cara pembuatan magnet? 3. Ada 3. Siapa yang kita sebutkan? Misalkan elektromagnet satu lagi. ada Hah? Apa? Adentif. Apa kayak? Gosokan, elektromagnet, sama induksi. Iya, gosokan, elektromagnetik dan induksi. Kalau yang dialiri arus listrik itu dengan cara apa? Elektromagnet. Elektromagnetik. Ya. Jadi kita akan lanjutkan. Hari ini kita masih tentang tema 5, tentang wirausaha, subtema 3 dan pembelajaran 3. Nah, apa sih yang akan kita pelajari kali ini? Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Coba Audrey baca yang pertama. 1. Dapat mengamati tujuan pembelajaran. Setelah Didik mampu menjelaskan apa yang membuat magnet ini. Oke, Petrus yang kedua. Gak kelihatan. Coba berdiri biar kelihatan. Ayo. Enggak. Ayo, sip. dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis benda dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan magnet. Iya. Mampu menganalisis benda dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan magnet. Yang ketiga, Manli. Melakukan percobaan, peserta didik mampu mempraktikkan cara membuat benda-benda yang menggunakan magnet dengan benar. Iya, benda-benda yang membuat magnet yang menggunakan magnet dengan benar. Nah ya, yang keempat. Setelah Melakukan percobaan, peserta didik mampu menyajikan hasil percobaan tentang benda yang menggunakan magnet dengan jelas dan terperinci. Iya, itu ada 4, masih ada lagi. Ya, coba Agung. Dengan membaca teks penduduk, peserta didik mampu menganalisis cara mengisi formulir pengiriman barang berdasarkan petunjuk yang benar. Iya, ada nanti tentang formulir pengiriman barang. Yang terakhir, Priyanta. Dengan melakukan diskusi bersama guru, peserta didik mampu menyajikan hasil pengisian teks formulir pengiriman barang dengan benar. Iya, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita sudah belajar tentang cara pembuatan magnet. Sekarang ibu mau bertanya kepada anak ibu, siapa yang tahu kira-kira benda di sekitar kita yang menggunakan magnet? Pintu kulkas. Pintu kulkas ada magnetnya? Ada. Yang lain? Bel listrik. Bel listrik ada magnetnya? Ada? Ada. Siapa yang lain? Ada yang lain? Jeremy? No. Apa Jos? Manli? Penghapus formulir. Penghapus? Papan tulis. Ya, penghapus kita di kelas juga itu ada magnetnya ya. Supaya bisa menempel waktu di papan tulis. Ada lagi yang lain? Ada? Speaker. Kompas. Banyak ya. Banyak sekali benda-benda dalam kehidupan kita yang menggunakan magnet. Oke. Sekarang ibu mau bertanya. Contoh sederhana tadi yang pertama Alvito mengatakan, Steve mengatakan tutup pintu kulkas. Kenapa menurut kamu? Bagaimana sih magnetnya menurut kamu? Kok bisa dia ada magnetnya? Coba. Karena magnet tersebut digunakan sebagai perekat di antara pintu dan kulit kulkas supaya suhu dingin di kulkas tetap terjaga. Perekat pada saat kita menutup kulkas supaya suhunya tetap dingin. Itu tujuannya. Jadi magnetnya di bagian mananya?
pada kulkasnya. Di mana sih kamu sadar ada itu magnet di situ? Iya, pas menutup pintu, kamu coba kalau kita menutup pintu pas perlahan-lahan, ya kan? Kalau kita tutup pelan-pelan, pasti kita akan kalau semakin dekat dan dekat pintu itu dengan kulkas, kita akan merasa bahwa pintu itu akan ditarik. Ya, jadi ada di situ magnet. Banyak sekali benda-benda dalam kehidupan kita itu yang menggunakan magnet. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Mengapa sih benda-benda tersebut itu menggunakan magnet? Kita sudah belajar sifat magnet, kita sudah belajar jenis magnet, kita sudah belajar pembuatan magnet. Nah, sekarang kita mau membuat benda dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan magnet. Nah, sebelum itu, ibu mau anak-anak ibu duduk per kelompok. Ya, seperti kelompok yang sudah dibagi ada 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di sebelah sini. Ya, ayo coba semuanya berpindah dulu seperti kelompoknya. Ayo, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 mana? Siapa aja kelompok 1? Ini direkam. Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3. Dibuat mejanya persegi panjang, ya. Mas ya. Agak sini nak, biar jangan terlalu belakang lagi. Oke. Majukan manis. Sini ada magnet. Enggak apa ya, sempit ya. Coba kita kasihan yang tidak. Iya, mundur. Oke. Oke, ya, kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Ya, oke. Kelompok 1. Nah, supaya ada identitasnya, ibu kasih kalian mahkota. Ya, jadi nama kelompoknya sesuai dengan bentuk magnet yang ada di kepalanya. Berarti kalian kelompok apa ini? 1. Magnet apa ini? Nah, oke, pakai. Kelompok 2. Magnet apa ini? Nah, berarti inilah kelompok kalian. Ayo, pasang ikat kepalanya masing-masing. Kelompok 3. Magnet apa ini? Cincin. Ya, magnet cincin. Ya, seperti cincin. Oke, ayo dipasang dulu di kepalanya masing-masing. Dari mereka dulu identitas kelompoknya. Siapa yang sudah? Pasang dulu mahkotanya. Oke, setelah itu semua siapkan alat dan bahan yang telah kamu persiapkan. Ayo, alat dan bahan kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah, banyak sekali magnet muncul. Kelompok 3 sudah. Oke. Nah, perhatikan. Ibu akan membagikan kamu lembar kerja. Ya, lembar kerja kelompok kamu. Sudah. Oke, kita mulai ya. Kelompok magnet U sudah, magnet U. Oke, nah perhatikan. Ini ada hasil lembar kerja yang akan kamu kerjakan. Di lembar kerja ini nanti kalian akan membuat proyek benda yang menggunakan magnet. Nanti kalian bekerja sama, berdiskusi menggunakan membuat bendanya itu dan menyelesaikan LKPD-nya. Setelah itu
Setelah itu, nah ini harus selesai dalam waktu 20 menit ya. Untuk membuat ini selesai yang pertama dalam waktu 20 menit. Nanti setiap kelompok akan menunjukkan hasil karyanya di depan semua temannya. Ya, kita akan tempelkan nanti hasil karyanya di depan. Kemudian nanti kita akan minta kelompok lain melihat kalian mau pesan barang yang mana. Jadi saat kita akan seolah-olah kita akan menjual, ya, mempromosikan hasil yang kita buat. Lalu nanti kelompok lain itu akan melihat kira-kira kalau mau pesan bagaimana supaya kamu nanti bisa mengisi formulir. Nanti kita setelah itu akan mengisi formulir. Oke, jadi supaya bisa kita mulai. Oke, satu orang menulis identitas. Kelompok 3. Oke, ayo coba pergi sini geser sana. Bisa lewat ya. Tulis namanya. Ayo, semuanya berdiskusi. Ayo tulis nama anggota kelompoknya ya. Jangan lupa identitas kelompoknya. Nama kelompok kalian apa tadi? Sesuai dengan mahkota kelompoknya. Yang lain mengikuti bekerja. Ini boleh beda-beda warna. Contoh itu. Ya, kalian ini terus kalian habis itu saya mau pakai warna apa? Mau pakai warna apa? Badan pakai warna apa? Nanti ya. Nanti tempel. Oke. Yang lain ya, semua bekerja sama ya, membuat proyeknya masing-masing. Kenapa? Ayo, yang lain jangan hanya melihat, coba bekerja sama ya. Ayo orang, ayo bersama. Sudah, iya, ikuti setiap bagiannya. Ayo, tunjukkan hasil karya terbaiknya supaya bisa kalian promosikan yang terbaik. Ayo. Iya. Kalau ada karya lain ini, siapa tahu kan buat mengikuti jembatan. Iya kan kepalanya. Kalian mau buat jembatan itu kita bawa warna apa? Kita bawa warna apa ini? Kalau mau buat ini bisa supaya bisa. Nah, ayo. Yang lain sambil menjawab, jadi tidak sebagian menjawab. Kenapa disuka sekolah dia?
Ayo, tadi ibu bilang 20 menit ya. Buat yang terbaik supaya bisa kalian promosikan. Anggaplah kalian sudah berusaha menjual barang. Ini ada untungannya. Berarti atapnya dulu. Emang kalau jalannya Bisa. Udah paham caranya ya? Udah paham ya? Udah paham garis caranya ya? Udah? Iya boleh, kalau kalian mau buat tanda beda boleh. Tapi nanti kita satukan. Pokoknya disatukan kan. Tapi warnanya jadi bentuknya tetap nanti akan pas lagi. Ini
Dari muda jadi dari satu kan. Ini udah. Nanti ada satu kamu.
kalian satukan dulu. Kalian mau disatukan boleh. Kalau ini nggak kalian bikin boleh. Tapi kalau udah kalian bikin pisah-pisah jadi cetakan. Hasilnya kalian satukan baru jadi demonstrasi. Biar ada alasan. Kalau kalian nggak bikin apa-apa, boleh. Kayak gini pun boleh. Yang lain soalnya mereka bentuk satu-satu supaya jadi cetakan. Nggak apa-apa kalau kayak gitu. Saya pindahin beda-beda. Ada yang sudah mau selesai? 10 menit lagi ya nak. 10 menit lagi. Nggak apa-apa banyak-banyak aja. Nanti jangan pikir lagi. Enggak, itu kan sudah kalian gunting. Nah, kalau sudah kan biar apa ya? Baru kalian gunting lagi. Biar dia agak keras. Baru kalian nanti. Oke, satu lagi. Kalian mana?
Supaya apa? Supaya apa di dalamnya? Ayo. Kira-kira apa? Udah Diora? Segret, jos. Udah, jos. Berapa? Jadi 'Yang
bermanfaat yang termaksud tugas tersebut adalah dapat membuat tugas lebih bagus. Kira-kira kalau dijual harganya 3.000 seperti sis. Coba lihat dulu hasil karya dari kelompok Mate Batam. Ya, ada dua model. Ya, kalau kamu berminat nanti kita akan memesan ya. Kalau kalian berminat, ini harganya 3.000. Ya, lihat. Oke, kita pasang di sini aja biar nanti ada yang melihat. Ayo, letakkan. Ya, ini adalah hasil dari Mate Batam dan kelompok Mate Batam. Oke, thank you Mate Batam. Silakan duduk. Kelompok Mate itu ayo maju. Siapa perwakilan? Siapa Mate itu? Ayo, Grace dan Brianta. Oke, ayo. Ayo. Sudah. Ayo. Saskia, marah kalian. Teman-teman, Shalom. kata mempertunjukkan hasil percobaan kami. Yang pertama, manfaat paket ialah sebagai bentuk kompas, satu sebagai penghidup rel. Di sini kami akan memproduksikan hasil karya kami. Coba lihat hasilnya. Kelompok mana itu? Ada 2. Satu lagi. Harganya berapa ini? Berapa harganya? 3.000 juga. Oke, taruh di sini biar nanti kita lihat kita mengisi formulir. Satu lagi. Sudah. Oke, thank you. Kelompok terakhir. Ayo. Mana hasil proyek kalian? Ayo, siapa yang maju? Ya. Oke. Sudah. Selamat teman-teman. Shalom. Jadi sekarang kami akan memperhatikan tentang kegiatan tugas untuk berbuat. Di sini terbuat dari kain tonel dan kami akan memperhatikan bedakan pengertiannya. Yang pertama adalah apa saja manfaat dari tugas tersebut. Manfaatnya adalah untuk menjadi hiasan tugas untuk memilih dari tugas. Biasanya di rumah mungkin tidak memiliki hiasan kulkas, kita sering menggunakannya agar menjadi semakin unik dan indah. Kemudian mengapa yang kulkas dapat diletak pada situ? Ini pertanyaan yang sering muncul dengan kita tertentu dan jawabannya adalah karena hiasan tersebut mengandung magnet yang dapat menyangkut pada besi seperti kulkas tersebut. Yang keempat adalah apakah benda tersebut dapat menempel jika permukaan kulkas sebagai kayu plastik? Jawabannya tentu saja tidak. Karena walaupun hiasan tersebut mengandung magnet, tidak akan dapat menempel pada permukaan atau permukaannya yang terbuat dari kayu atau plastik. Sebab magnet hanya dapat menempel pada benda-benda seperti logam, besi, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sebutkan dua benda lain yang biasanya manfaatnya adalah kehidupan sehari-hari yang mengandung sifat magnet. Seperti yang mau kita praktikan, salah adalah pintu kulkas, yaitu sebagai pintu kulkas agar semua kulkas tetap terjaga. Tentu kemudian makanan, ada material, atau terjaga dengan baik. Dan yang kedua adalah papan tulis yang sering kita pakai ketika mengambil kelas ataupun ketika menulis papan tulis. Kegunaannya adalah agar tulis menghapus jika ada kesalahan dalam tulisan di papan tulis ketika menulis. Nah, di sini kami akan meletakkan harga satunya untuk hiasan kita adalah 4.000 per hiasan. Oke, mereka buat harganya 4.000. Oke, terima kasih kelompok 3, kelompok Mate Cincin. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian selanjutnya. Mandi. Oke, kalian kan sudah membuat proyek. Nah, sekarang kalian akan mengisi formulir pengiriman barang. Kalau misalnya ada yang ingin memesan barang yang sudah kalian buat. Nah, barang ini sudah kalian buat, kemudian ada yang memesan. Jadi kalian akan mengisi formulir pengiriman
barangnya. Nah, ini teacher kasih satu bagi masing kelompok. Coba kalian isi formulirnya. Bagaimana cara mengisi formulir pengiriman barang? Waktunya 5 menit. Ya. Kode pos 29439 ya. 2949. Oleh bosnya. Ayo, sudah dipesan barangmu, kamu mau mengirim barangmu. Ayo. Alamatnya di mana? Alamatnya si Paulus. Ya, dalam kehidupan kita itu banyak sekali sebenarnya
benda-benda yang menggunakan magnet. Tadi kamu sudah melakukan salah satunya, yaitu adalah membuat hiasan dinding, hiasan kulkas. Nah, sekarang kita akan melihat video sebagai penguatan kamu dalam mempelajari benda-benda yang bersifat magnet, ya, benda-benda yang memiliki magnet. Nah. Oke, sebelum kita mengerjakan kuisis, aku akan berikan kamu video sebagai bahan pembelajaran dalam magnet. Oke, perhatikan. Anak-anak, tahukah kalian apa itu yang dimaksud dengan magnet? Magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain yang terbuat dari logam tertentu. Magnet merupakan salah satu elemen yang memiliki kemampuan untuk menarik elemen lain di sekitarnya yang memiliki sifat-sifat khusus untuk menghasilkan reaksi gaya. Artinya bahwa setiap magnet pasti memiliki gaya yang bersifat kemagnetan untuk menarik benda-benda lain di sekitarnya. Berikut ini adalah manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu untuk menarik benda lain. Yang kedua, pembangkit tenaga listrik. Yang ketiga, penunjuk arah. Yang keempat, sebagai pengubah getaran menjadi suara. Yang kelima, sebagai perekat pada mekanisme penutupan. Oke, sekarang kita perhatikan. Ini adalah manfaat magnet yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang menarik benda lain. Misal, kalau kamu jatuh jarum, kalau kita tidak bisa menemukannya, kita bisa menggunakan magnet. Kemudian pembangkit tenaga listrik. Ternyata magnet itu juga bisa digunakan dalam pembangkit tenaga listrik. Petunjuk arah. Contohnya pada apa petunjuk arah? Kompas. Keempat, mengubah getaran menjadi suara. Contohnya apa? Speaker. Ya, ini speaker kita ini di dalamnya itu ada magnetnya. Ya, dan yang terakhir sebagai perekat pada mekanisme penutupan. Contoh pada kulkas, pada tas, pada kotak pensil, dompet. Nah, itu kan semuanya ada yang mengandung magnet. Ya, jadi banyak manfaat-manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, alat ukur listrik. Yang ketujuh, produk motor listrik. Yang kedelapan, untuk menemukan jarum. Dan yang kesembilan, untuk kereta api magnet. Nah, ini lagi alat ukur listrik. Kemudian produk motor listrik itu juga menggunakan magnet. Menemukan jarum, kayak tadi yang kita bilang, kalau jarum bagaimana bisa kita gunakan magnet. Kereta api magnet pernah dengar? Pernah? Diagnosisnya di Melayang. Bukan Melayang. Kereta api magnet, ini motor listrik. Oke. Nah, ini adalah kereta api magnet. Menggunakan magnetic levitation. Nah, ini adalah keretanya. Jadi ada magnetnya di sini. Oke. Jadi itu adalah manfaat
Ayo, itu kodenya. 718 438. Masih belum ada yang masuk? Ayo. Sudah? Loh, kamu berapa? Masuk. Ya. Belum ada yang di sini. Sudah kalian sudah? Sudah? Dia kita mulai. Satu. Sini dua. Oke. Udah Yuk. Nah. Sebentar kita ulang coba. Tapi nasi siapa John? Siapa apa? Ya, yang selesai belum. Kita coba sekali lagi ya. Ulang ya kita. Iya, kita coba sekali lagi. Kodenya ada beda. Oke, dan 3. Kita mulai ya. 3.
mengerjakan proyek apa? Membuat hiasan tempelan dari magnet. Kemudian kamu juga tadi sudah mengerjakan soal kuis kelompok. Siapa tadi yang menang kuis kelompok? Kelompok berapa? Iya, ya, good job. Nah, sekarang untuk kegiatan penutup, ya, karena kamu sudah mengerjakan proyek dan juga sudah mengisi formulir pengiriman barang, hari ini kita akan lanjutkan dengan mengerjakan soal evaluasi, ya. Jadi semuanya akan mengerjakan soal evaluasi masing-masing. Oke, silakan dikerjakan masing-masing soalnya. Dioper ya. Oke, tulis nama dan kelasnya. Setelah itu kerjakan masing-masing. Tanggal 11, salah 11 ya. Tanggal 11 nah. Pemindahan apa itu yang kalau misalnya di rumah sakit yang scan yang TKP tahu kan, yang tidur jalan dicek dia scan seluruh tubuhnya. Pemindahan apa nomor pengiriman barang adalah, coba ini lihat di kalimatnya yang paling tepat. Bu, ini satu. Nomor 1. Nomor berapa? Tidak ada. Semuanya 1. Semuanya 1. Nggak kompleks ya. Tidak. Hanya 1. Keterangan tersebut merupakan langkah untuk mengisi formulir A5. Jahit itu penjahat. Jahit. Sudah? Ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai sudah boleh disebut. Namanya jangan lupa ya. Sudah deh. Kalau udah selesai udah boleh dikumpul. Yang kalau kita mau ngecek di rumah sakit yang tidur, yang scanner itu, X-ray.
Langsung duduk ya. Duduk. Balik ke tempatnya dengan Udah semua? Oke, silakan duduk. Semuanya kembali ke tempat duduk. Ya. Sudah selesai? Oke, kembali ke tempatnya masing-masing. Jeremy. Kembali kita masing-masing. Oke. Nah, sekarang tolong paskan dulu aku pesan. Udah. Oke, tadi kita sudah selesai mengerjakan soal evaluasi, sudah mengerjakan proyek. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ayo. Kamu tadi proyeknya itu tentang apa? Coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Siapa? Ayo. Ayo, Alvito. Kita dapat mengetahui cara membuat pembahasan pintu kulkas yang terbuat dari magnet dan dapat mengetahui penggunaan magnet pada kehidupan sehari-hari. Iya, kita dapat mengetahui fungsi hiasan kulkas dan mengetahui fungsi atau manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Selain pada hiasan kulkas, apa lagi manfaat magnet yang lain yang tadi sudah kita pelajari? Ayo, manfaat yang lain. Coba Kela. Sebagai penunjuk arah. Oke, yang lain. Jangan Kela lagi yang lain. Selain penunjuk arah apa banyak loh pengsahabat magnet. Manli? Sebagai penghidupkan. Sebagai menghidupkan apa? Bel. Oke, pada bel listrik. Ya, mengubah energi apa kalau bel listrik itu? Energi listrik menjadi suara. Iya, suara atau bunyi. Yang lain apa lagi banyak? Jose? Perekat ya, sebagai perekat pada penutupan, misalnya pada pintu kulkas. Apa lagi yang menutup? Tas, dompet, kotak pensil dan lain sebagainya. Ya, itu adalah fungsi atau manfaat magnet. Oke, sekarang teacher mau tanya lagi. Apa sih cara membuat magnet? Apa saja cara membuat magnet? Danielin? Cara itu selain listrik, elektromagnet dan juga digosokkan. Iya, ada 3 cara dengan induksi, digosok dan juga elektromagnetik. Nah, sebagai penutup sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan cara pembuatan magnet. Nah, lagu ini nanti akan dinyanyikan dengan nada Ayo Kawan. Kita lagu menanam jagung. Masih kan lagu menanam jagung nadanya gimana? Ya, tapi liriknya berbeda. Ya, liriknya berbeda. Oke. Semua diperhatikan. Sambil kita dengarkan sekali nadanya ya, sambil belajar nanti kita bernyanyi bersama-sama. Oke? Dari awal. Ayo kawan kita belajar 3 cara membuat
sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita sudah selesai. Siapa yang akan menutup dalam doa? Siapa yang menutup dalam doa hari ini? Oke, ayo semuanya